Malam. Selamat malam. Vincent. Malam, Pak. Selamat malam, Pak Vincent. Selamat malam, Pak Vincent. Oke ya. Pak Vincent. Teman-teman semuanya ya, salam kenal dulu mungkin buat yang pertama kali mungkin kenal dengan saya ya. Jadi saya Vincent, saya seorang network marketing, teman-teman semuanya. Dan senang ya bisa berjumpa dengan teman-teman ya, terutama mungkin yang nggak pernah kelihatan ya. Memang ini acara untuk Anda-Anda yang tidak pernah kelihatan soalnya ya. Jadi yang udah kelihatan Anda memang disarankan untuk masuk ke sini ya, karena kami berikan soalnya ya. Dan kalau Anda yang nggak pernah kelihatan itu pasti ini ya, kalau lagi merah itu kan lagi kacau balau sebenarnya pikirannya. Dia bingung masuk ke tempat ini tuh kok aneh nih ya orang-orangnya. Kenapa? Ini kan merah loh. Ya kan? Perasaan aset saya lagi floating deh. Kok yang lain merah tambah happy? Ini yang gila ini siapa? Dia atau saya? Ya, mungkin seperti itu ya. Dan ini yang menarik ya dari Moonbot. Artinya kalau Anda itu udah join Moonbot, tapi kalau Anda tuh merah dan hijau itu apa ya? Kalau hijau senang, kalau merah nggak senang. Sebenarnya Anda itu cuma punya alat Moonbot aja. Tapi Anda sebenarnya belum benar-benar masuk ke dalam komunitas Moonbot, teman-teman semuanya. Nah, masuk ke dalam komunitas Moonbot ini yang paling penting, bukan hanya punya alat, tapi Anda harus masuk ke komunitas Moonbot juga. Dan benar kata Pak Wilbert ya, kita ini apa? Sudah mempersiapkan teman-teman. Bahkan kalau Anda tahu judul acara kami itu, Anda tahu nggak acara besar judulnya apa? Preparation. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Jadi judulnya adalah preparation. Belum kejadian waktu naik-naik itu udah preparation teman-teman semuanya. Ya. Karena ya itu adalah suatu hal yang siklus teman-teman semuanya ya. Jadi kami memang sengaja bikin judul acara di Bali itu dan judulnya mungkin dari bulan Juni ya. Baru sudah keluar teman-teman semuanya. Nah, gini teman-teman ya. Yang saya mau bawa hari ini tadi kita sudah belajar dengan Pak Wilbert, kita belajar yang namanya visinya Nayib Bukele ya, dari presidennya El Salvador. Anda juga lihat sudut pandang dari para institusi teman-teman semuanya. Harapan kami Anda juga memiliki sudut pandang yang sama di kripto. Oke ya. Kebetulan saya kenal kripto itu dari tahun 2012 ya, seperti Pak Owen sebenarnya ya. Benar kata Pak Wilbert. Jadi Pak Owen ya Pak Owen kita tadi ya, itu dia punya Bitcoin kan banyak teman-teman. Kebetulan pada saat itu saya juga punya Bitcoin teman-teman semuanya. Gak sebanyak Pak Owen sih ya. Tapi yang masalahnya apa? Yaitu sulit untuk pegang kriptonya. Jadi ketika harganya sudah naik ya, naik sedikit, punya kepikiran, wah turun sedikit sudah kepingin mau jual teman-teman semuanya. Dan itu yang terjadi, perbedaan nasib ya. Coba seandainya kalau saat itu kita tahan terus kriptonya teman-teman semuanya ya, mungkin nasibnya berbeda. Ya karena megang kripto sama kayak Anda pegang portofolio Anda hari ini. Memegang portofolio Anda hari ini kan tidak gampang. Kenapa? Karena Anda punya kebiasaan selalu lihat setiap hari teman-teman semuanya. Kalau yang tadi, Pak Owen tadi, Mr. Owen tadi, dia tidak lihat. Dia benar-benar luar biasa tahan Bitcoin-nya, kriptonya itu sampai 12 tahun, 13 tahun. Nah, dari situlah teman-teman yang mau kita bicarakan Anda ini, teman-teman semuanya, Anda punya sikap, punya mental, punya sudut pandang seperti itu hari ini. Ya, tugasnya kami adalah Anda ini kita ingin perkuat keyakinan teman-teman untuk Anda ini seperti kayak Pak Owen ya, teman-teman Mr. Owen. Nah, kedua, ya memang kalau mau kayak Mr. Owen itu gak gampang loh. Kenapa? Karena Anda itu selalu mental Anda selalu tergambar dengan turunnya harga. Saat harga turun itu pasti sangat berpengaruh besar sekali. Nah, apalagi kemarin harganya Bitcoin kan mungkin di atas $125.000 ya, teman-teman semuanya ya. Nah, saya buka slide dulu. Sebentar. Oke. Terlihat ya, teman-teman semuanya slide saya? Lagi loading, Pak. Lagi loading. Udah, Pak. Lagi Udah. loading? Sudah. Sudah ya? Oke, ya. Jadi kita akan bicara tentang 2026. Ya, ini kita bicara seperempat. Nanti 3/4 lagi, teman-teman. Itu jangan dicoret-coret ya, Pak Fajar ya. Slide-nya jangan dicoret-coret ya, kelihatan soalnya ya. Oke, ya. Nanti 3/4-nya akan CEO kami yang bicara.
ya, dan juga adalah petinggi dari OKX ini. Jadi ya pastikan teman-teman kita buka seperempatnya dulu pada Anda kisi-kisi tahun 2026 untuk preparation dengan Anda bersama Pak Michael bersama Pak Prabowo Limanjaya. Ya, jadi pastikan ke Bali ya, karena pasti bermanfaat sekali ke Bali ini. Lanjut. Saya punya video gini, kalau Anda itu tidak melakukan yang namanya money management dulu ya. Sekali lagi ya, banyak orang bergabung di Moonbot, tapi dia tidak paham artinya money management. Oke, dia merasa sekali lagi harganya akan selalu naik, dan inilah yang terjadi mentalitas atau isi hatinya orang kalau bermain di kripto. Oke, saya ambil ini ilustrasinya di harga mulai dari harga 125.000 ya. Jadi 125.000 tanggapannya kriptonya mau naik menuju ke 200.000 teman-teman semuanya. Nah ini terjadi ya, silakan Anda lihat dulu. Pelajaran pertama dalam Bitcoin. Bitcoin bakal ke 200.000 ya. Sekarang di 126. 126 all time high. Bitcoin bakal all time high lagi. Lihat ya. Lihat. Bitcoin bakal all time high. Seret. Wah, tenang. Ini masih koreksi sehat. Ini itu namanya cuma liquidity sweep ya. Nggak akan. Bitcoin nggak akan turun ya. Nggak akan tembus 100.000. Tuh kan naik. Apa saya bilang naik? Seret. Ya nggak masalah sih, namanya juga untuk testing support ya. Di sini ada dimension kuat. Tuh kan, sudah saya ungkapkan. Naik, ini akan mencetak all time high baru ya. Ini adalah double bottom. Ingat apa? Double bottom. Dalam market structure ini double bottom ya. Lihat, dia ini sekarang sudah di 115. Akan all time high ya. Kita akan lihat 150.000. Bukan 200, 150. Nah ya, pegang omongan saya. Tuh kan, sudah saya bilang nih ya. Thread nggak apa-apa, ini masih koreksi sehat. Buy the dip, kalian harus beli Bitcoin di 110 ya. Buy the dip, straight. Nggak apa-apa, koreksi sehat. Straight, no kan? Naik, tenang, buy the dip ya. 105 nggak ada masalah, 105 nggak ada. Straight. Ini belum bear market ya guys ya. Ini belum tembus EMA 50, EMA 200, EMA 1000, belum bear market. Ini masih koreksi, cuma agak sedikit nggak sehat ya. Kita analisa ulang, di sini akan mantul. Walaupun nggak all time high, ini akan mantul ya. Seenggaknya kembali ke 120 ribuan ya. Kalian harus beli, Straight. Oh ini dimension ya. Dimension di 90. Tenang, ini bakal mantul ya. Ini akan melihat adanya rebound untuk Bitcoin ya. Kita akan lihat rebound di masa depan. Misalnya naik ini. Loh kan? Ini masih nggak apa-apa ini bisa naik ini. Ini cuma koreksi sedikit sakit lah. Seret. Oh ini setengah koreksi nggak sadar ini. Kita lihat Bitcoin 87. Waduh, ini agak bahaya ya guys ya. Tapi kita masih ada masa depan ini. Hold jangka panjang. Kalau kalian mau kaya, hold 5 tahun. 5 tahun kalian bakal lihat Bitcoin 200.000 ya. Kalian harus hold, beli di sini ya. Ini murah 90.000. Kalian nggak akan pernah lihat Bitcoin 90.000 lagi. Seret. Ini guys, kayaknya ini ada yang salah ya sama Bitcoin ya. Sebenarnya Bitcoin ini scam ya. Ya sedikit sekarat, ini koreksi sekarat ya. Ini di 77 tapi nggak apa-apa. Ini ada dimension ya, dimension naik seret. Tuh kan sudah saya ungkapkan. Seret. Waduh, scam ini Bitcoin. Tembus 75, scam ini. Oke guys, ini kita sudah tembus ke 72.000 ya. Ini tanggal 1 Januari 2026 tembus 72.000 ya. Ini berarti bear market ya guys ya. Jadi dengan ini guys saya menyatakan bahwa ini adalah bear market ya guys ya. Oke, ya. Siapa yang kira-kira ya seperti tadi yang digambarkan teman-teman di video tadi ya. Lucu ya, kira-kira ya. Bisa menampilkan perasaannya seseorang, teman-teman semuanya ya. Nah, justru itu inilah kenapa kita ini ingin preparation dengan teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda ini jadi kayak sekarat, teman-teman, atau wafat teman-teman semuanya ya. Karena kita udah prepare. Ini ya. Kenapa harus gabung di Moonbot? Ya karena di komunitas yang lain nggak ada yang kayak gini teman-teman semuanya ya. Kita mengedukasi harga turun pun kita tetap bersama-sama teman-teman. Harga naik pun kita tetap temenin Anda teman-teman semuanya ya. Nah lanjut ya. Oke ya. Tapi sekarang saya akan kasih lihat jeritan hati orang-orang Moonbot. Oke. Jeritan hati ada dibagi dua. Ada orang yang cuman pasif, ada orang yang aktif. Nah ya, sama ya. Kayak sekarang mungkin harga sebenarnya menurut saya kalau tadi Pak Wilbert ngomong harganya lagi turun, saya nggak setuju sih. Harganya lagi naik kok, 92.000 kok sekarang. Lebih naik lagi sudah. Setuju ya. Bukan 80.000, sekarang sudah 92.000 kok hari ini ya. Nah, gini teman-teman ya. Ketika harganya sekarang kita anggap sekarang kita berada di harga 90.000. Oke ya. Kita berada di harga 90.000.
kan ada orang yang berbicara, oh nanti bisa naik lagi kok, bisa naik ke 125.000 lagi. Bahkan nanti akan ada yang naik ke 200.000. Nah, kalau BTC dia sentuh 200.000 atau 125.000 lagi, tahu nggak apa yang orang-orang tersebut akan bicarakan kepada kita? Nah kan, ngapain? Buy amount-nya kecil, gas lah, profitnya besar, koin banyak aja, ngapain koinnya top 5? Kalau perlu top 20, kalau perlu kita main 100 koin. Kamu sih ikutin yang di sana, kan? Profitmu mana? Nggak kelihatan kan, kecil kan? Tuh kan, ya kan? Ah, koin banyak, nggak ikut sama saya, koin banyak. Tuh kan, nggak ikut saya, ngomong. Ngapain ikut money management? Nah, itu buat orang-orang yang nanti kalau ternyata harga kripto yang naik ke 125.000 lagi. Tiba-tiba dia pergi lagi ke 200.000, teman-teman semuanya. Ya, kripto naik terus, nggak turun. Lihat, nah ini yang paling menjebak. Lihat, buy amount masih banyak loh. Saya nggak dipakai. Nah, akhirnya di dalam grup itu akan terjadi apa? Mereka seperti kayak si ahli kripto akan mencoba mengedukasi orang lain, akan mencoba mengedukasi tim yang lain, teman-teman semuanya. Yang tidak masuk komunitas, dia pasti tanya di grup WA, rumusnya apa? Caranya gimana? Koinnya apa, teman-teman? Percayalah, teman-teman. Biasanya yang ngikut sebentar lagi dia akan puasanya cukup lama, teman-teman semuanya. Nah, yang kedua, kalau mereka aktif, wah, rekrutnya gampang nih. Tetapi saat mereka rekrut gampang, mereka akan menduplikasikan hal yang sama dengan tidak cara money management. Nah, nanti masalahnya apa? Ketika harganya koreksi. Ketika harganya koreksi, di saat itulah yang tadi si ahli-ahli kripto, ya, tiba-tiba dia diem semuanya. Diem, silent. Dan mulai tim-timnya akan bertanya kepada mentor yang kasih money management yang bagus. Loh, kok moonbotnya kayak gini sih? Kok bisa kayak gini sih? Dia nggak tanya kembali kepada orang yang kasih saran tadi. Nah, ini kalau BTC sentuh 200k. Sekali lagi, jangan terlalu nafsu. Kalaupun dia naik, kita santai aja. Karena dia akan turun. Kalau dia turun, santai juga. Nanti dia akan naik lagi, teman-teman. Ya. Nah, kalau BTC-nya turun nih, misalnya ke 90k kayak sekarang ini ya. Wah, kayak sekarang ini, ya kan? Apa yang terjadi? Yang investor masih ngomong, aman. Masih 35 step. Nah, kalau turun harga sekarang kan masih aman ya, 92.000 kan masih aman. Masih 35 step under control. Profitnya masih lancar. Pasti Anda masih semangat. Buat Anda orang-orang yang aktif, Anda kan ngomong, wah, Moonbot keren ini, kasih saya profit konsisten. Ya, kalau bayangan kalau perlu belah darahku, belah nadiku ya. Yang keluar itu bukan darah, yang keluar tuh Moonbot keluarnya soalnya katanya. Nah, itu kalau orang yang kalau sekarang ini masih 90k, ya kayak Anda ini yang masih kumpul sekarang ini, begitu semua kan pasti kan. Yang masih money management, bagus ya, masih begini pasti teman-teman semuanya ngomongnya begitu. Nah, nanti mulai trap, seret, turun harga ke 80k. Pasti kemarin sudah sentuh 80k, sudah ngalamin gini kan. Mulai floating tanpa profit. Ini buat Anda yang tidak money management 50, ya 50 atau 70. Pasti Anda mulai floating tuh. Ya tapi nggak ada profit. Nah, akan terus terjadi 3 bulan, Anda kan mulai ngomong apa? Kok Moonbot-nya nggak kasih income ya? Kok Moonbot saya kok nggak beli ya? Moonbot-nya kok nggak bantu saya jual aset sih? Loh, padahal harganya dia tidak lakukan money management. Nah, yang kedua, ada sikap yang kedua. Iya, salah saya. Nggak nurut mentor. Akhirnya apa? Mau tobat. Mentornya ngomong, solusinya apa? Tambah dana. Tapi dia nggak ada dana. Nggak ada dana, teman-teman. Nggak ada uang, nggak ada kekuatan lagi, kekuatan dananya. Oke? Nah, dia masih ngundang orang nih. Kalau harga di BTC 80k, dia masih ngundang orang. Wah, masih prospek, masih presentasi kalau yang aktif ya. Sambil berharap portofolio kembali ke 125k, teman-teman semuanya. Betul? Siapa yang kira-kira sekarang ini lagi mikir begitu, teman-teman semuanya? Isi hati Anda. Anda lagi berharap, nanti aku kembali ke 125k, aku nggak nafsu-nafsu deh. Baik, amount-nya saya kecilin, nanti saya hitung ulang lagi. Ayo, siapa yang begitu, teman-teman semuanya? Oke ya, 80k. Ya, masih on fire. Nah, nanti kalau sudah BTC-nya turun lagi, seret, 60 sampai 70k. Oh, kalimatnya apa? Kok minusnya banyak? Minusnya kok banyak ya? Kok BNB, Ethereum, ya Solana, XRP minusnya banyak. Apalagi yang main coin micin, teman-teman ya. Itu harganya sudah sampai turun di neraka, teman-teman. Nggak naik-naik ya. Nah, dia mulai apa?
profitnya mana? Kan saya taruhnya $10.000, profit saya 5.000. Sekali lagi, $10.000, profit saya 5.000. Kok jadi cuma $8.000? Kemana profitnya? Padahal dia sudah keluar dari money management disarankan. Ya, mereka ini pasti ciri-ciri apa? Nakal. Dikasih buy amount-nya itu sesuai dengan hitungan $30 misalnya atau $50. Dia lihat punya orang lain. Dia lihat punya orang lain kok profitnya bagus ya. Cara gimana? Akhirnya dia naikin dari $50 naik ke $200. Nah, itu membuat profit Anda yang Anda dapatkan itu terpakai, teman-teman. Waktu harga turun ke 60 atau 70K. Anda akhirnya kena mental. Nah, ini kan namanya Anda yang cari penyakit sendiri, teman-teman semuanya. Oke ya. Masih datang pertemuan. Kalau yang aktif masih datang pertemuan, ya kan? Masih kumpul. Anda kan lihatlah nanti peristiwa-peristiwa seperti ini. Oh ya, undang tim kerjanya atau Anda presentasi teman-teman juga masih sesekali lah. Tapi sebenarnya nyawa Anda tinggal separuh, teman-teman semuanya. Anda sudah hilang separuh nyawa Anda, teman-teman ya. Nah, itu kalau BTC 60 atau 70K. Kenapa saya ceritakan begini? Biar Anda itu tidak mengalami kejadian ini, teman-teman semuanya. Biar Anda itu paham, oh ini tuh sudah hal yang diprediksi. Sudah hal yang memang kita sudah lewatin, teman-teman. Ya. Terus kalau BTC-nya turun ke 40 sampai 50K, wah ya kan? Berubah dia jadi apa? Zombie. Oke, tiba-tiba banyak orang berubah jadi zombie. Dia akan ngomong, "Tunggu ya. Wait and see dulu deh. Saya masih moonboard kok. Masih semangat kok. Tapi kalau cerita orang, wait and see dulu ya. Tunggu dulu ya." Wah, itu kalimat sewaktu tahun 2022 saya dengar udah sampai bosan tuh teman-teman semuanya ya. Wait and see ya. Ada yang kedua, play victim, pura-pura jadi korban. Oh, saya itu loh ikut moonbot, ya ini nggak dapat apa-apa, ya aset saya malah turun. Dia nggak ngomong ke orang lain kalau tangannya gatel. Dia nggak pernah ngomong, tangan saya gatel loh bro. Saya ini kerasukan loh tangan saya nggak ikut money management, nggak pernah ngomong kalau itu teman-teman. Saya tiba-tiba beli koin banyak, nggak pernah ngomong. Tapi yang dia ngomong ke orang luar sana adalah pura-pura jadi korban, teman-teman semuanya. Oke ya, akhirnya apa? Nah, kapok ikut moonbot. Kapok saya. Memang semua robot trading itu sama aja. Ini loh buktinya. Sudah dibilang, memang robot trading nggak bisa. Memang bikin orang rugi. Kan gitu ya, teman-teman ya. Pasti ngomongin begitu. Nah, tuh kan, tahu gitu nggak usah ikut moonbot. Nah, waktu di 40-50K, kalau money management Anda nggak bagus, Anda akan apa? Stop presentasi. Wah, Anda pasti stop presentasi. Takut Anda soalnya. Terus muncul apa? Hilang kepercayaan ke moonbot, teman-teman semuanya. Udah hilang nih. Udah takut banget, teman-teman semuanya. Nah, berubah. Koreksi lagi. Ternyata harganya turun ke 20-30K, teman-teman semuanya. Yang terjadi adalah apa? Wah, ini sudah jadi negatron. Tuh kan? Kripto berbahaya. Sudah saya bilang berbahaya. Dia trauma sama kripto sekarang, teman. Dia trauma sama Bitcoin-nya. Kan Bitcoin scam, ya kan? Bitcoin bikin orang itu hilang uangnya banyak, ya. Dan mungkin yang orang yang aktif, ya aktivitas moonbot sudah pindah dunia ya. Saya nggak tahu dia pindah ke dunia mana, teman-teman semuanya ya. Sudah pindah dunia, ya mungkin dia juga hilang ingatan. ID moonbot juga sudah lupa, teman-teman semuanya. Sudah nggak pernah buka katanya. Ya nggak tahu ID-nya apa, username apa, lupa saya, sudah nggak ingat lagi username-nya. Ya, nah teman-teman semuanya ya, ya kenapa kita ceritakan hari ini ya, sekali lagi ya, karena ini peristiwa yang akan terjadi kalau Anda tidak melakukan money management dengan bagus. Oke, nah kita sudah kasih tahu dari sekarang ini. Nah lanjut. Makanya saya mau bahas dulu tentang Bitcoin-nya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang Bitcoin. Anda bisa lihat ya. Kenapa kita bilang 5 koin top 5 itu adalah koin yang good, teman-teman semuanya. Anda bisa lihat. Ini adalah dari tahun 2012. Kelihatan ya? Dari tahun 2012 pergerakan harga Bitcoin. Pada saat saya ambil gambar ini, harganya adalah 87.000. Sekarang ke 92.000 ya, teman-teman semuanya ya. Nah, harganya ternyata adalah 125.000. Tapi Anda lihat, kalaupun dia turun harga, sekali lagi, kalau naik, puji syukur. Kalaupun dia naik sekali lagi, kami yakin setelah itu akan terjadi koreksi besar, teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, akan terjadi koreksi besar. Karena seharga Bitcoin ini dari tahun 2023 itu sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, teman-teman semuanya.
Wajar dong kalau dia koreksi. Nah, kalaupun dia koreksi ke 60.000, Anda santai aja teman-teman. Karena dia tidak akan koreksi menuju ke misalnya ke $5.000. Anda bisa lihat di harga sebelumnya. Sorry, ini kursor saya kelihatan nggak? Waktu saya buletin ini kelihatan nggak? Teman-teman semuanya. Kursor saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, lihat nih harga sebelumnya. Lihat ya. Di tahun 2017, harga Bitcoin itu menyentuh 20.000. Ketika dia turun, nah dia balik ke kurang lebih harganya mungkin 8.000, 9.000 dolar. Betul? Dia tidak balik lagi ke 500 dolar. Begitu naik harga lagi, kemarin dia naik ke harga 60.000. Dan dia turun ke harga 15.000, teman-teman semuanya. Ingat, dia tidak turun menuju ke harga 5.000 dolar. Sama. Kalau dia naik sekarang mungkin ke 120.000 ataupun 200.000 dolar, teman-teman semuanya. Ingat, mungkin dia akan turun tuh teman-teman semuanya. Tapi turunnya, ya nggak akan turun ke 20.000 lagi, teman-teman semuanya. Ya ini sudah balik ke sini lagi berarti. Ya. Dia akan turun mungkin sekitar 40.000 dolar. Mungkin akan 30.000 dolar, teman-teman semuanya. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan lagi. Anda bisa lihat dari chart Bitcoin ya. Ini kita bicara Bitcoin. Saya anggap yang jelek-jelek ya. Padahal sekarang itu sudah ada institusi. Sekarang itu sudah banyak ETF, teman-teman. Ya menurut kami ya turun juga nggak akan terlalu dalam ya. Ke angka 60.000, 50.000 itu sudah cukup dalam. Tapi nggak apa-apa, kita jaga-jaga lah kalau dia turun sampai 40.000, 30.000 pun, 20.000 pun kita harus siap. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Jangan sampai Anda galau dan Anda takut. Karena sebentar lagi pasti dia akan naik drastis lagi, teman-teman semuanya. Lanjut. Ini kalau Bitcoin. Bagaimana kalau kita bicara Ethereum, teman-teman? Nah, ini Ethereum. Ethereum lagi turun ke 2.900. Oke. Anda bisa lihat pergerakan harga dia dari tahun 2016 sampai ke tahun 2026 sekarang ini, teman-teman. Ya, kemarin dia naik sampai 4.750 ya, hampir sudah ATH sedikit lah ya, teman-teman ya. Setelah itu dia turun lagi. Kalaupun dia turun, ya kita bilang lah dari 2.900, Anda siap nggak kalau dia turun sampai 1.000? Kayaknya di sini nih, garis di 1.000 nih ya. Nah, Anda harus preparation. Sehingga ketika dia 1.000, Anda akan siap untuk mendapatkan profit yang lebih besar, teman-teman semuanya. Ya, mungkin nggak 1.000, mungkin turun sampai 2.000 aja, teman-teman semuanya. Tapi nggak ada yang tahu. Kami juga bukan cenayang. Jadi kami nggak suka tebak-tebak harga. Mungkin lagi juga dia mungkin naik ke 5.000. Nggak sampai turun 2.000, dia turun naik ke 5.000. Kita juga nggak tahu. Makanya gunakan money management ultimate dari Moonbot. Ini kalau kita bicara Ethereum, sekarang kita bicara adalah BNB, teman-teman semuanya. Lihat, BNB dari tahun 2018 menuju ke tahun 2025. Dia naik sampai harga kemarin 1.300 dolar ekor aja ya. Terus dia sekarang harganya kurang lebih ya 900 dolar mungkin ya. Ini saat saya ambil 864. Kalaupun dia turun, dia akan bertahan di harga 200 dolar ini, teman-teman. Karena ini berjalan begitu lama di harga 200 dolar ini. Yang anggap aja kita anggap yang terjelek ya, turun sampai harga 200 dolar. Jadi bersiap-siap teman-teman semuanya. Oke. Lanjut. Kalau kita bicara XRP, Anda lihat kan XRP. Ini koin yang benar-benar harganya bertahan di 0,2, 0,4 tuh sangat lama sekali. Dari tahun 2017 sampai tahun 2025, teman-teman ya. Nah, mentok mungkin dia di 0,6, teman-teman semuanya, atau 0,4 harganya. Nah, kenapa saya kasih lihat ini? Karena dia akan naik lagi. Ketika dia turun, Anda lihat dari waktu ke waktu, begitu dia turun drastis, dia naik. Dia turun drastis lagi, dia naik lagi, teman-teman. Dia turun, dia akan naik lagi lebih tinggi lagi. Nah, ini loh kelihatan ya. Ini adalah masa penantian yang orang tidak mau. Dari tahun 2017 sampai tahun 2024 tidak mau ditunggu. Itu kurang lebih 7 tahun loh, teman-teman. Tapi kalau Anda mau tunggu 7 tahun, dia naiknya gila-gilaan, teman-teman semuanya. Ini koin XRP. Kita geser sekarang ke koin Solana. Kita lihat. Ini kan top 5 yang kita sarankan kan. Juli 2020 lah ya kurang lebih ya teman-teman. Lihat pergerakan harganya. Mau dia naik dia turun. Ini turun drastis loh. Lihat ya. Dari tahun 240 di tahun Juli 2000 dia turun drastis sampai harganya cuma 18 dolar mungkin. Begitu 18 dolar, Anda lihat di tahun 2025 dia naiknya drastis banget. Dari 18 dolar menuju ke 240 dolar. Naik drastis gak kira-kira? Kalaupun dia koreksi, kita jaga-jaga aja. Mungkin dia koreksi ke 60 dolar, mungkin ke 40 dolar. Nggak ada masalah, teman-teman. Karena nanti berikutnya, dia akan naik kembali. Oke? Jadi Anda harus punya mindset itu seperti kayak Mr. Owen. Jangan mindset Anda melihat portofolio Anda 1, 2, 3 bulan.
Anda harus punya mindset seperti Mr. Owen 10 tahun, 20 tahun. Makanya tabel waktunya kami berikan paling nggak 20 tahun kepada teman-teman. Kami cerita selalu perjalanan 20 tahun. Itu harus kuat. Anda harus masuk komunitas sehingga Anda tuh punya kuat perasaan. Kalau tidak masuk komunitas, lihat turunnya harga. Wah, itu kayak Anda itu kiamat. Ya, kayak Anda tuh punya rasa ketak kayak lihat film horor, teman-teman semuanya. Lanjut. Pertanyaannya sekarang, ya kan? Makanya kami sebut dengan correction season. Oke. Saya lebih suka dengan bahasa correction karena setelah naik akan turun, teman-teman semuanya. Nah, yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda itu apa strateginya? Pertama, profitnya normal. Itu happy. Oke. Hold sama dengan gold. Oke. Anda harus siap, teman-teman semuanya. Sabar. Ya, sabar. Di luar sana, kalaupun profit Anda mungkin naik dan turun, bisa besar, bisa kecil. Anda tahu nggak? Di luar sana saat correction season yang terjadi apa? Kehilangan capital. Profit aja nggak dapat, teman-teman semuanya. Mereka malah yang ada terjadi hilang kapital. Ini yang terjadi. Sedangkan di Moonbot, Anda itu masih mendapatkan profit konsisten. Besar atau kecil, relatif ya, dari volatile market. Apa yang terjadi di saat correction season? Ini akan terjadi pasti, teman-teman semuanya. Banyak berita mencekam setiap harga turun. Turun ke 80.000, ada berita buruk. Turun ke 50.000, 76.000, ada berita buruk. Turun ke 60.000, akan ada berita buruk. 50.000, 40.000. Banyak berita buruknya. Bahkan kadang-kadang di dunia itu akan ngomong apa? Kripto akan kena banned. Sekali lagi, di saat correction season akan banyak berita-berita hal-hal seperti itu biasanya. Ketiga, di saat correction season yang terjadi apa? Koin Michi ini banyak hilang, teman-teman semuanya. Wah, itu peredaran koin ya, itu akan terjadi siklus perubahan. Tapi yang bakal tetap itu biasanya 10 besar, teman-teman semuanya. Koin top 10 itu biasanya tetap bertahan. Oke, 20 besar masih bertahan. Tapi koin-koin yang di atas 50 ke atas itu akan berubah semua namanya. Mereka akan turun digantikan dengan koin-koin yang baru, teman-teman semuanya. Why? Kenapa kita tidak sarankan Anda main koin yang banyak, teman-teman semuanya? Karena itu yang terjadi kalau dalam correction season. Dan mungkin Anda akan menemukan exchanger yang abal-abal. Bisa terjadi exchanger scam yang abal-abal, teman-teman semuanya. Ya, mereka kan mulai ngomong tebar, tarik duit dari Binance, tarik duit dari OKX. Karena ini exchangernya sudah scam dan lain-lainnya. Ya, karena itu exchanger abal-abal, teman-teman semuanya. Oke? Nah, correction season apa yang terjadi? Banyak yang hilang keyakinan. Nah, kalau saya, kalau banyak orang itu yang hilang di Moonbot, bagi saya itu berita positif. Kenapa? Pas saingnya Moonbot harusnya berkurang dong. Apalagi Anda yang mau kejar ke Diamond, Anda mau kejar naik peringkat. Artinya apa? Pesaingnya berkurang. Bagus dong, teman-teman semuanya. Kalau di bisnis Anda punya usaha iPhone, pesaing Anda tutup. Anda kan malah happy ya. Kenapa Anda bisa buka membesarkan toko iPhone Anda lebih besar? Yang penting iPhone-nya jangan tutup. Iya dong, teman-teman semuanya. Akhirnya apa? Nah ini, di saat correction season ini yang paling seru nih. Banyak yang menunggu kita tuh menyerah. Banyak orang-orang yang lagi menunggu kita. Gimana tuh ceritanya Moonbot? Apa yang bakal terjadi sama tim-timnya itu? Banyak orang yang marah-marah, misalnya gitu. Banyak orang yang akan menghujat mungkin. Banyak orang dia kepingin kita tuh nyerah, teman-teman. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ya, kita sudah sangat mempreparation keadaan-keadaan seperti ini. Karena kami sudah lewati di tahun 2022 kemarin. 2023. Justru situasi yang sekarang ini loh. Ya, Anda ingat ya, akan banyak kalimat-kalimat yang menggoyahkan keyakinan Anda. Tapi bagi saya itu yang bagus. Kenapa? Kita kasih tunjuk, ya. Kita kasih tunjuk pertunjukan yang bagus untuk mereka. Keyakinanmu yang benar atau keyakinanku yang salah. Kan gitu aja. Kalau saya lebih, karena kita ini adalah aktornya. Kita ini orang yang kerja. Berarti nyawanya di tangannya saya, bukan di tangan orang lain. Bukan di omongannya orang lain. Tangannya adalah di saya. Kenapa saya sampaikan agar teman-teman atur portofolio Anda dengan bagus? Karena penting banget ketika Anda di correction season juga, Anda tetap dapat profit yang konsisten, teman-teman semuanya. Itu akan membuat Anda itu nyaman, membuat Anda itu enak ketika presentasi juga. Apa ya? Anda percaya diri, teman-teman semuanya. Nah, ini yang terjadi ketika Anda lagi correction season. Nah, kita ganti lagi sekarang. Terus arahnya gimana? Nah, arah apa yang harus kami navigasi kepada Anda? Ya.
Teman-teman, yang pertama, tidak capek-capek kami sampaikan. Kekuatan money management Anda diatur ke 50 atau 70. Dan siap tambah dana sekali lagi. Sekali lagi ya. Kalau Anda mainnya adalah $50.000, Anda prepare lagi $50.000 sekali lagi. Itu adalah janji Anda di awal pertama kali ketika bergabung. Contoh Anda tabungnya $5.000. Ya siapin $5.000 lagi, teman-teman semuanya. Money manager 50-7. Pak, kalau saya sudah terlanjur 35, Pak. Terus dana saya nggak ada, Pak. Ya itu karena Anda sendiri yang salah, teman-teman semuanya. Anda sendiri yang mau memperpendek. Tugas Anda adalah tambahin kekuatan dana. Nanti saya bilang yang kedua. Kedua, pastikan cuma top 5 yang Anda main. Oke? Maksimal cuma top 5, teman-teman semuanya. Tapi ini, Pak, money management saya sih sudah 50, Pak, 70. Nah, ini yang beda. Buy amount ini loh. Sudah dihitung baik-baik 50 atau 70, tiba-tiba ketika harganya tiba-tiba hijau, naik ke angka 125.000, naik ke harga 130.000, Anda mulai nggak kuat hati. Kenapa? Melihat orang yang lain yang tangannya gatel, profitnya gede. Anda mulai ubah angka buy amount Anda yang tadinya cuma $50, Anda mulai rubah ke $200. Itu rumusnya berbeda, sudah keluar dari rumus 50-70. Itu cuma jadinya 30 atau 20 step aja, teman-teman semuanya. Betul? Ini yang terjadi ya, teman-teman semuanya ya. Nah, yang kedua, Anda siapin capital power. Uang Anda siapin. Gini, saya itu kalau lihat pasarnya, contoh Anda begitu naik harganya ke 125.000 atau 135.000. Biasanya kalau orang yang baru join, dia masuk $10.000. Begitu pasarnya naik ke 130-150.000, dia berani, dia lihat, wih gila, profitnya kenceng ya. Bagus ya. Apa yang terjadi? Dia berani tambah $10.000 jadi $30.000. Dia tambahin $30.000, buy amount-nya dibesarin lagi. Betul? Dia waktu candle hijau, dia berani tambah duit. Lucunya, waktu candle merah, begitu betul-betul 35 atau 50 kena, dia nggak berani tambah capital. Padahal harusnya di saat 50 kena, MM50 udah dapat, Anda itu waktunya tambah capital, lebih berani lagi tambah capital. Bukan di saat waktu hijau Anda tambah capitalnya. Justru di saat merah itu capitalnya tambah. Dan ingat loh, kita tambah capital power, ya Anda tambah capital power Anda, kami itu tidak sembarangan hitungnya. Anda itu tidak ada tambah capital power tanpa batas. Nggak ada loh. Anda jadi kasih hitungan 2 kali atau 3 kali. Sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Anda sudah ditentukan dari awal capital power yang harus Anda tambahkan. Tepatilah janji Anda. Karena yang kami ingin berikan kepada Anda adalah Anda profitnya itu bisa jangka panjang 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau Anda menghitung, tolong kalau menghitung rumus Anda, jangan sudut pandangnya 3 bulan. Jangan sudut pandang Anda itu 6 bulan atau 1 tahun. Mentor Anda punya sudut pandang itu 10 tahun. Sekali lagi, mentor Anda kalau ngitungin Anda, sudut pandang dia adalah sudut pandang 10 tahun. Beda loh cara kerjanya kalau Anda itu atur money management 10 tahun dengan money management cuma setahun, teman-teman semuanya. Setuju nggak sih kira-kira? Yang kita lakukan itu adalah Yang kita lakukan itu maraton, teman-teman ya. Maraton, seperti kayak Pak Ating ya. Pak Ating tuh kemarin jadi diamond, dia lari 50 km tuh. Katanya semakin tua semakin menyala katanya. Wah, dahsyat ya. Kita hormat tuh anak mudanya. Lari 50 km diselesaikan sama Pak Ating, teman-teman semuanya. Nah, karena kita atur nafasnya, maraton, teman-teman semuanya. Setelah itu apa? Atur ulang mindset, teman-teman semuanya. Oke, nanti mindset setelah ini saya sampaikan. Yang terakhir. Nah, ini dia. Pak Michael itu sudah tahu ya. Pak Michael udah siapkan fitur. Ini fitur besar. Ini bukan fitur yang contoh kayak kemarin cuman oh ini nambah biar kita bisa lihat profit kita. Bukan. Ini fitur besar. Fitur yang akan Anda jadi senjata utama kita seperti kayak trailing profit, teman-teman semuanya. Nah, Pak Michael akan bawakan itu dan kasih contoh Anda, praktek Anda di mana? Di Bali, teman-teman semuanya. Oke? Jadi pastikan hadir di Bali, teman-teman semuanya. Oke ya? Nah, ini Pak Michael yang akan sampaikan. Ya, lanjut. Jadi gimana Pak mindsetnya? Nah, ini harus punya ultimate mindset ya. Keuntungan yang konsisten sepanjang waktu jauh lebih berharga dibandingkan keuntungan besar yang diperoleh hanya sekali atau 3 bulan aja. Sekali lagi,
Tugasnya kita semua adalah menekan nafsunya orang. Untuk Anda ingin lihat profit itu besar-besar. Dan tidak. Pinginnya besar setiap hari, setiap bulan. Nggak bisa, teman-teman semuanya. Ada yang besar, ada yang kecil pasti. Oke? Jadi, ultimate mindset. Kedua. Nah ini. Anda lihat nggak di tanggal ini? Tanggal 24 November kemarin dapat $56, $26, $22, $49, $84, $94. Menurut Anda, ini profitnya lumayan besar nggak kira-kira? Lumayan besar nggak kira-kira? Lumayan besar ya? Lumayan besar. Nah, kemarin itu saat ini dimunculkan di grup, itu ada yang ngomong gini, beberapa orang itu langsung tanya. Dia ngerasa pertamanya, Pak, itu kok bisa profitnya besar, Pak? Soalnya dia lihat, ini kan market lagi turun ya, sekali lagi. Ini market itu lagi turun pada saat tanggal-tanggal sekian. Dia lihat di akunnya dia, kecil, teman-teman semuanya. Profitnya itu tidak terlalu besar. Nah, yang saya sampaikan apa? Bro, tidak perlu yang diatur itu rumusnya. Tidak perlu yang diatur itu ini ya, koinnya. Yang diatur itu modalnya. Capitalnya. Ini bisa gede karena capitalnya juga gede, teman-teman semuanya. Money manajemennya juga rapi, teman-teman semuanya. Oke? Jadi kenapa dia tetap bisa profit besar? Jadi yang di otak-atik itu bukan rumusnya, bukan koinnya, tapi capital Anda. Dana Anda, kekuatan uang Anda yang harus diatur. Ingat, target Moonbot adalah membantu investornya mendapatkan keuntungan yang menarik, stabil, dan konsisten di rekening investor masing-masing. Jadi jangan gampang panas. Sekali lagi ya, jangan panas kalau lihat akun orang lain lebih besar daripada punya Anda. Kenapa? Karena dananya tidak sama. Jadi terima aja kalau memang dananya tidak sama ya sudah. Kalau dana Anda besar, Anda juga pasti akan terima seperti ini juga kok. Walaupun marketnya lagi koreksi, teman-teman semuanya. Ingat, keuntungan yang baik berasal dari jumlah modal yang diinvestasikan dan koin yang dipilih. Oke, ini yang baik. Bukan keuntungan yang baik, bukan berasal dari pengaturan Moonbot yang dirubah-rubah. Makanya kata Pak Wilbert, tolong tangannya jangan kerasukan, teman-teman. Tolong tangannya jangan gatel. Oke? Nah, ini mindset yang harus Anda punya juga. Bitcoin naik, happy. Bitcoin turun, ya makin happy. Jika keduanya bikin kamu happy, artinya kamu paham Bitcoin. Jika keduanya bikin kamu happy, berarti Anda itu paham Moonbot, teman-teman semuanya. Sekali ya. Paham Moonbot, teman-teman semuanya. Pak, kalau saya sudah terlanjur keliru gimana? Konsultasi ke mentor Anda, konsultasi ke tim kerja Anda. Ketika dikasih solusi, lakuin solusinya, teman-teman semuanya. Termasuk kalau memang harus diatur dananya, tambah dana, diatur, teman-teman semuanya. Oke ya. Jadi ikutin apa yang disarankan oleh tim kerja Anda, karena tim kerja Anda sudah akan memprepare sesuai dengan kekuatan dana Anda. Nah, makanya pemikiran adalah apa? Ketika harga koreksi, bagi saya menganggap itu adalah tahunnya menanam. Sekali lagi, tahunnya menanam. Ya, karena nggak mungkin dong Anda bisa tumbuh pohon kalau Anda tidak menanam. Nah, banyak orang ketika harga koreksi, dia tidak mau menanam. Nah, ini pemikiran saya. Waktu tahun menanam atau waktu koreksi adalah waktu yang banyak orang hindari. Setuju nggak kira-kira? Tetapi di Moonbot kami tuh paling suka. Kenapa? Karena Anda bisa dapat dua sumber income. Gini, kalau Anda bermain di pasar spot, ketika harganya lagi koreksi atau tahunnya menanam, itu biasanya kalau di luar sana tidak akan dapat income. Karena harganya lagi koreksi. Tapi di Moonbot, kita itu masih dapat profit. Kita selalu dapat konsisten. Yang kedua, bukan itu aja. Anda juga bisa dapat active income loh. Di tahun koreksi, di tahunnya menanam, Anda bisa dapat active income dari Moonbot, teman-teman semuanya. Yang dimana orang di luar sana tidak akan bisa dapatkan, teman-teman semuanya. Oke ya. Bahkan influencer yang jualan kelas juga susah, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ya harga turun, teman-teman semuanya. Mereka selalu membuat hanya kasih edukasi, dia tidak kasih solusi. Oke, dia tidak kasih strategi bagaimana cara mendapatkan keuntungan di tahun menanam ini. Kedua, ingat, kalau pemikiran saya, kripto ini jangan. Kemarin ya saya mikir ya, ini gila kripto Bitcoin ini kripto naiknya cepat banget nih. Ethereum, Bitcoin naiknya cepat banget nih. Saya itu dalam hati, Pak, Tuhan, tolong jangan naik terus. Kenapa? Tolong jangan naik terus. Turunin harganya.
Saya tuh ngomong sama gitu, turunin ke harga berapa? 80, 70 ribu, 60 ribu, 40 ribu, nggak apa-apa Tuhan. Ya, kenapa itu bagus? Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak orang yang belum kaya raya di Moonbot Tuhan. Turunin dulu Tuhan. Kenapa banyak teman-teman saya belum banyak yang terima income besar di Moonbot. Nah, dan ini waktunya Anda harus berpikir, waktunya untuk menyusul legend-legend kripto. Seperti kayak Gabriel Ray, seperti kayak Timothy Ronald. Ini butuh koreksi. Kalau harganya naik terus ke 200 ribu, ke 500 ribu dolar, kapan kita nyalip mereka? Bener gak kira-kira? Justru waktunya turun itu waktunya kita itu nyalip teman-teman semuanya. Gitu loh teman-teman. Dan ingat ketiga, semakin turun harga, ya pemikiran saya, orang yang bergabung di tempat Anda itu akan lebih untung duluan. Setuju nggak kira-kira? Kan kadang-kadang ada orang gini kan, oh yang ikut membuat duluan itu bakal selalu untung duluan. Loh, belum tentu loh. Kalau harga menuju ke 70 ribu, 60 ribu, 50 ribu, 40 ribu, kira-kira yang join di harga 40 ribu itu bakal lebih untung duluan sebelum kita nggak kira-kira? Betul, Betul nggak kira-kira? betul. Dapat harga murah, Pak. Bener. Mereka dapat harga yang lebih murah malahan. Nah, kita aja yang dapat harga sekarang aja masih on fire semangat, apalagi mereka teman-teman semuanya. Nah, itu mental yang benar. Itu sudut pandang yang bagus. Artinya apa? Justru yang gabung di akhir itu malah bisa untungnya lebih besar. Bisa untung duluan teman-teman semuanya. Nah, bener nggak kira-kira teman-teman semuanya? Nah, karena kita menggunakan real apa ini semuanya real teman-teman. Dan yang pasti kalau di tahun menanam adalah apa? Ini dia. Nanti begitu harga turun ke 30 ribu atau 40 ribu ataupun 50 ribu, nah ini yang menarik. Dia bakal sideways panjang, bisa makan setahun hampir 2 tahun teman-teman semuanya. Gerakannya di area itu terus. Dia tuh nggak naik-naik lagi, kayaknya sudah sekarat ya di situ terus. Tapi justru ini yang saya senang teman-teman semuanya. Kenapa? Anda punya mindset adalah apa? Sekali lagi, jaga konsisten profit Anda. Yang kedua, kumpulkan 1.000 orang. Ini kesempatan Anda punya tim 1.000. Kenapa? Saat Anda punya tim 1.000, nah di saat harga tersebut mulai mengalami kenaikan lagi ke 60 ribu, 70 ribu, 100 ribu, 200 ribu, ke angka 300 ribu dolar, wah itu loh namanya cashback-nya besar. Tahu nggak? Cashback-nya besar itu karena melewati fase correction dulu kita, teman-teman semuanya. Oke ya, paham ya? Makanya tahun menanam, teman-teman semuanya. Lanjut. Ingat katanya Warren Buffett, prinsipnya adalah apa? Waktu di pasar mengalahkan penentuan waktu di pasar mengalahkan penentuan waktu di pasar. Maksudnya gini, Anda nggak perlu lihat-lihat harga terus lah teman-teman. Sekali lagi ya, nggak perlu liatin harga Anda terus. Dan nggak perlu lihat ini profitnya besar atau kecil. Nggak perlu teman-teman semuanya. Ya karena kalimat-kalimat itu yang memakan mental. Kedua, ya Warren Buffett tidak kaya karena dia memprediksi fluktuasi pasar. Buffett lebih baik memilih aset yang bagus dan membiarkannya bertumbuh seiring waktu. Daripada Anda sibuk lihat portofolio Anda sibuk untuk bangun tim kerja. Anda sibuk cari uang di konvensional Anda untuk Anda bisa tambah dana. Anda sibuk untuk Anda bangun tim di Moonbot untuk Anda bisa tambah dana. Itu lebih baik teman-teman semuanya. Kalaupun Anda nggak aktif di tempat kami, nggak apa-apa. Cari uang di tempat kerjaan Anda. Biar apa? Biar Anda punya kekuatan dana baru, teman-teman semuanya. Jangan malah takut. Nanti naik lagi, baru taruh dana lebih besar. Lucu ya. Ketika harganya naik ke 200 ribu dolar, malah taruhnya gede. Ya, waktu harga turun ke 30 ribu, 40 ribu, harusnya kan taruhnya dana lebih gede ya, teman-teman semuanya ya. Nah, itu dia. Praktek ilmu itu gak gampang. Yang ngomong apa? Kalau waktu takut, kita harus lebih berani. Nah, itu masanya, teman-teman. Daripada menghabiskan energi untuk mencoba memprediksi momen sempurna dalam pasar. Nah, kami tidak mencoba memprediksi. Mau dia ke 200 ribu dolar, puji syukur. Anda punya kesempatan untuk kumpulkan capital Anda lagi. Buat Anda yang kemarin buy nya terlalu besar. Tapi kalau dia turun pun, kami juga puji syukur. Karena kami juga sudah siap, teman-teman semuanya. Oke? Nah, ketika Anda sudah masuk ke plan years, tahun menanam, pasti ada tahunnya panen, teman-teman semuanya. Ingat, di fase-fase plan years akan banyak orang yang apa? Menunggu Anda untuk selesai di Moonbot. Menunggu Anda untuk bendera putih di Moonbot. Menunggu Anda untuk meninggalkan Moonbot. Ingat, Anda itu waktu tahun menanam, itu banyak presentasi. Serius. Banyak-banyaklah presentasi. Karena yang tadi awalnya yang Anda presentasi nggak join,
mereka akan mulai menyerahkan diri, teman-teman semuanya. Mereka ngomong, loh, moonboard-nya masih ada ya? Loh, kok bisa? Saya pikir sudah mati loh. Kok masih hidup ya? Nah, itu kalimat-kalimat yang kayaknya itu rasanya uh, enak di hati gitu loh, teman-teman semuanya ya. Menyenangkan kalau dia ngomong gitu. Kayak kita tuh menang. Yes, saya menang gitu ya. Kan dia pikir mati, akhirnya dia mengakui kalau kita tuh masih hidup, teman-teman semuanya. Ya, dia merasa kalau tahu gitu saya ikut. Akhirnya dia ikut. Nah, itu akan terjadi kalau Anda presentasi banyak orang. Dan banyak orang yang tersebut akan wait and see, teman-teman, mungkin. Kedua, cashback ratusan dolar sampai ribuan dolar per hari. Anda tahu munculnya kapan? Ya di saat koreksi. Kami kerja keras di saat tahun-tahun koreksi. Kami kerja keras di tahun-tahunnya menanam. Orang lain tidak kerja keras di tahun menanam. Nggak bisa nyusul, teman-teman semuanya. Itu dapatnya cashback besar. Anda pikir ketika waktu musimnya naik, bullish? Enggak. Kami kerja di waktunya correction. Nanti akan dibahas oleh Pak Yosep. Anda akan lihat ketika efek bekerja di saat correction season, teman-teman semuanya. Nah, semakin ketika ini terjadi, ingat ya, ketika kita melewati correction season ini, semakin banyak bukti di moonboard. Nah, ketika fase ini, orang itu traumanya itu semakin hilang, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena moonboard membuktikan kalau dia sudah bisa berjalan lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, teman-teman semuanya. Ini kan kurang lebih udah 4 tahun ya. Sorry, 2022, 2023, 3 tahun, teman-teman. Ini kalau jalan 3 tahun, orang itu akan luar biasa loh. Orang itu gila. Strategi moonboard dahsyat ya. Bisa bikin banyak orang dapat 100% ya. Dengan strategi kita. Ya karena kita melewati fase correction ini, teman-teman semuanya. Dan ingat, whirlpool menanti. Orang-orang yang mendapatkan whirlpool adalah orang-orang yang bekerja keras di saat correction season. Nah, beberapa orang mungkin pernah lihat ya. Sering kita kalau presentasi kan kasih lihat, itu kan akun itu ada yang dapat 250-300% ya. Anda tahu nggak kenapa portofolionya itu bisa 300%? Bukan ketika harga lagi naik, teman-teman semuanya, yang 300%. Hilang suara. Tapi ketika Pak, suara termute, Pak. Sorry. Suaranya hilang, Pak. Oke, terjadi di moonboard ketika harga lagi naik-naiknya. Enggak. Ini terjadi karena kita melewati waktu harga turun. Waktu turun kami udah belanja banyak, teman-teman semuanya. Dan uangnya masih ada. Kami jaga ketahanannya, teman-teman semuanya. Nah, itu yang terjadi. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Oh ya. Sorry, sebentar. Nah, ini yang terjadi ya. Saya kasih lihat dulu, teman-teman semuanya. Sebentar. Nah, kami udah lihat ini harga nih. Bisa kelihatan ya di sini? Kami udah bikin tabel. Kalau Anda bermain di top 5, harganya sudah menyentuh di harga berapa sekarang ini? Kita asumsi adalah harganya dari 126.000 ya kemarin ini ya. Kalau mengikuti harga Bitcoin saat slide ini dibuat, itu harganya 80.000 dolar. Nih, Ethereum kemarin harganya 4.900 ya. Kami sudah prepare. Anda sekarang nyentuhnya di harga berapa? Nih, di step nomor 47. Kelihatan ya? Begitu juga dengan koin-koin yang lainnya ya, teman-teman semuanya ya. Nah, ini prepare. Kenapa kok 70, 80? Anda harus prepare, teman-teman semuanya. Kekuatan dana Anda. Oke ya. Hal ini belum terjadi. Sekali lagi ya, yang saya sebut dengan 70% belum tentu juga. Belum tentu terjadi. Tapi saya mau ngomong pada Anda. Saat memang kalau itu terjadi, Anda juga siap dananya sudah kuat. Mental Anda kuat. Kalaupun tidak terjadi, Anda pun juga tetap dapat profit bagus, teman-teman. Bisnis Anda pun tetap naik, teman-teman semuanya. Siap, teman-teman semuanya? Oke ya. Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Ready. Siap, siap. Nah, kalau sudah siap, ya itu dari saya. Makanya datang kembali, teman-teman semuanya. Jadi preparation ya, strateginya sudah kami berikan, kami sudah sampaikan. Setelah ini adalah Pak Yosep akan yang berbicara, teman-teman semuanya. Apa sih dampak-dampak ketika di masa-masa correction ini Anda siap? Anda betul-betul berani walk out di saat correction season ini. Oke ya, teman-teman ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak menebak kalau harganya naik ke atas,
katanya Pak Gema ya, katanya Ronaldo bakal naik lagi, katanya Suli bakal naik lagi. Saya ngikut aja. Tapi katanya Timothy Ronald dia bakal turun. Saya ngikut juga teman-teman semuanya. Kita partainya non-blok. Kayak Indonesia ya, non-blok teman-teman semuanya. Benar ya, partai Nggak mau non-blok. pusing dengan pendapat mereka ya, Pak. Partai non-blok ya. Ya seperti itu dari saya yang saya bisa berikan teman-teman strateginya. Kita akan pergi ke Pak Yosef Ignatius. Terima kasih. Iya. Oke.